Cerita ini menceritakan sosok teror pocong di Jalan Angker. Mari kita simak ceritanya. Teror pocong di jalan yang angker. Malam itu langit begitu gelap. Awan hitam menggantung rendah seolah menutupi cahaya bulan. Jalan Raya Bukit Kelam, sebuah jalan tua yang membelah hutan dan perkebunan karet, dikenal warga sebagai jalur paling angker di daerah itu. Banyak pengendara mengaku melihat sosok putih melompat di tengah jalan. Ada pula yang mendengar suara tangisan lirih dari balik pepohonan. Namun, sebagian besar menganggapnya hanya cerita untuk menakut-nakuti orang. Sampai akhirnya, kejadian demi kejadian mulai merenggut nyawa. Andi, seorang sopir travel berusia 30 tahun, sudah terbiasa melintasi jalan itu. Meski sering mendengar cerita mistis dari penumpangnya, ia tidak pernah percaya. Kalau memang ada hantu, harusnya sudah dari dulu aku lihat, katanya sambil tertawa. Suatu malam, Andi mendapat pesanan mengantar seorang pria tua menuju desa di seberang hutan. Hujan turun sangat deras hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Saat memasuki tikungan tajam, pria tua itu tiba-tiba berkata pelan, "Mas, jangan berhenti kalau nanti ada yang melompat di depan mobil." Andi hanya tersenyum. "Tidak usah takut, Pak." Pria tua itu tidak menjawab lagi. Wajahnya justru semakin pucat. Beberapa menit kemudian, buk, 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 terdengar suara keras dari depan mobil. Andi menginjak rem. Di bawah sorotan lampu, berdiri sosok tinggi terbungkus kain kafan lusuh. Tubuhnya kotor oleh tanah merah. Kain yang membungkus wajahnya perlahan terbuka. Di baliknya terlihat mata hitam pekat tanpa bola mata. Mulutnya tersenyum sangat lebar. Lalu, ia mulai melompat. Hop, hop, hop. Semakin dekat, semakin cepat. Pria tua di samping Andi berteriak, "Jangan lihat matanya. Jalan terus." Namun Andi membeku. Sesaat kemudian sosok itu lenyap. Ia mengira semuanya sudah selesai. Tapi ketika menoleh ke kaca spion, pocong itu kini duduk di kursi belakang. Kepalanya menunduk, air hitam menetes dari kain kafannya. Andi menjerit dan menginjak gas sekuat tenaga. Begitu keluar dari kawasan hutan, sosok itu menghilang. Pria tua tadi hanya menghela napas. "Mas beruntung masih hidup." Sejak kejadian itu, Andi tidak pernah lagi melewati jalan Bukit Kelam pada malam hari. Namun teror belum berakhir. Beberapa minggu kemudian, 3 anak muda memutuskan membuat konten horor di jalan tersebut. Mereka membawa kamera dan menyiarkan langsung perjalanan mereka. Mereka tertawa-tawa sepanjang jalan. "Mana pocongnya?" katanya sering muncul. Belum selesai berbicara, kamera tiba-tiba mati sendiri. Suara angin berubah menjadi bisikan. Di balik pohon besar tampak kain putih bergerak pelan. Salah satu dari mereka mendekat. Saat lampu senter diarahkan, tidak ada apapun. Tetapi dari arah belakang terdengar suara melompat. Hop, hop, hop. Mereka menoleh bersamaan. Sosok pocong itu kini berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Kain kafannya dipenuhi lumpur. Lehernya miring hampir patah. Tangannya yang terikat bergerak sendiri seolah berusaha meraih. Mereka lari tunggang langgang. Namun salah satu dari mereka, Dimas, terjatuh. Teman-temannya terus berlari tanpa berani menoleh. Ketika akhirnya kembali bersama warga dan polisi, Dimas ditemukan pingsan. Tubuhnya dingin.
Di dadanya terdapat bekas 5 sidik tangan berwarna hitam. Setelah sadar, Dimas hanya mampu berkata terbata-bata. Dia bilang, "Jangan ganggu jalannya." Tidak lama kemudian ia mengalami demam tinggi selama 7 hari. Rasa penasaran warga semakin besar. Seorang tetua kampung akhirnya membuka rahasia yang selama puluhan tahun disembunyikan. Dulu, sebelum jalan itu dibangun, terdapat sebuah makam tua yang dianggap keramat. Karena proyek pelebaran jalan, sebagian makam dipindahkan secara terburu-buru. Konon ada 1 jenazah yang tidak pernah berhasil dipindahkan karena setiap kali digali, lubangnya kembali tertutup sendiri. Pekerjaan tetap dilanjutkan. Aspal dicor tepat di atas lokasi tersebut. Sejak saat itu, kecelakaan aneh mulai terjadi. Pengendara sering melihat sosok pocong melompat di tengah jalan. Siapapun yang mengejek atau mengganggunya akan mengalami musibah. Beberapa bulan kemudian, seorang pengemudi truk bernama Hendra mengalami kejadian yang jauh lebih mengerikan. Ia melintas sendirian pukul 2 dini hari. Radio truk tiba-tiba menyala sendiri. Suara wanita tua terdengar lirih. "Berhenti, ada yang ikut." Hendra mematikan radio. Beberapa detik kemudian radio menyala lagi. "Dia ada di atas trukmu." Merinding, Hendra memberanikan diri melihat ke kaca samping. Di sana tidak ada apapun. Namun saat menatap kaca depan, sesosok pocong sedang bertengger di atap kabin. Kepalanya menggantung tepat di depan kaca. Wajah pucatnya menatap lurus tanpa berkedip. Tiba-tiba terdengar suara keras. Brak, truk oleng hingga hampir masuk jurang. Ajaibnya, kendaraan itu berhenti sendiri tepat di bibir jurang. Saat Hendra turun sambil gemetar, tidak ada siapapun di sekitar. Hanya bekas jejak lumpur berbentuk loncatan yang mengarah ke dalam hutan. Warga kemudian mengadakan doa bersama dan ritual adat untuk menghormati makam tua yang diyakini menjadi asal mula gangguan itu. Selama beberapa minggu, suasana kembali tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang petugas kebersihan jalan yang bekerja sebelum subuh mengaku melihat sesuatu yang membuatnya berhenti bekerja selamanya. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, ia melihat puluhan pocong berdiri berjajar di sisi kiri dan kanan jalan. Tidak bergerak, tidak bersuara, semuanya menghadap ke arah yang sama. Saat ia mengikuti arah pandangan mereka, di tengah jalan berdiri 1 pocong yang ukurannya jauh lebih tinggi. Kain kafannya compang camping, wajahnya tertutup kain hitam. Perlahan kepala sosok itu menoleh. Lalu terdengar suara berat dari balik kain kafan. Jalan ini belum selesai meminta tumbal. Seketika seluruh pocong di pinggir jalan mulai melompat bersamaan. Hop, hop, hop. Suara itu menggema memenuhi hutan, bercampur dengan angin malam dan hujan yang kembali turun deras. Keesokan paginya, petugas itu ditemukan terduduk di tepi jalan dalam keadaan syok. Rambutnya memutih hanya dalam semalam, dan sejak hari itu ia menolak berbicara tentang apapun yang dilihatnya. Hingga sekarang, warga sekitar masih memiliki 1 pantangan yang tidak pernah dilanggar. Jika melintasi jalan angker itu setelah tengah malam dan melihat sosok putih melompat di kejauhan, jangan pernah menghentikan kendaraan, jangan menoleh ke belakang, dan jangan sekali-kali memanggilnya. Karena menurut mereka, sekali sosok itu membalas tatapanmu, perjalanan pulang mungkin bukan lagi menuju rumah,
melainkan menuju tempat yang tak pernah bisa kembali. Selesai. Terima kasih yang sudah menyimak cerita ini. Kita ketemu lagi di cerita misteri lainnya, hanya di channel Lorong Gelap.